Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Agnes Kalista dari kelas 4C Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat perennialisme. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennis dalam bahasa Latin atau perennial dalam bahasa Inggris, yang berarti tumbuh terus panjang waktu atau abadi. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Jalan yang ditempuh oleh aliran perennialisme adalah dengan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Materi selanjutnya adalah teori konsep pendidikan dari beberapa tokoh filsafat. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, dunia idea bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Kebenaran itu ada, yaitu kebenaran yang bulat dan utuh. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat adil sejahtera. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup atas dasar prinsip ide mutlak. Ide mutlak adalah yang membimbing manusia untuk menemukan kriteria moral, politik, sosial, serta keadilan. Ide mutlak adalah suatu prinsip mutlak yang menjadi sumber realita, semesta, dan hakikat kebenaran yang abadi dan transidental. Baiklah, tokoh selanjutnya adalah Aristoteles, merupakan murid Plato. Aristoteles mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia adalah makhluk materi dan rohani. Manusia juga disebut rasional, memiliki kesadaran intelektual dan spiritual. Tokoh yang ketiga adalah Thomas Aquina. Thomas menekankan dalam pemikiran tentang realitasnya, yaitu dunia tidak diadakan dari semacam bahan dasar. Kemudian penciptaan tidak terbatas pada satu saat saja. Thomas mengemukakan bahwa pengetahuan diperoleh sebagai persentuhan dunia luar dan oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Materi selanjutnya ialah landasan filosofi perennialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun dan sampai kapanpun dalam pengembangan historisitasnya. Perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan Aquina yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya. Oke, selanjutnya adalah kurikulum perennialisme. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan harus mengangkat peranan kebenaran manusia yang berlangsung terus-menerus. Maksudnya, kebenaran apapun akan selalu benar dimanapun. Kebenaran bersifat universal dan tidak terikat oleh waktu. Yang kedua adalah pengolahan rasionalitas manusia adalah fungsi penting pendidikan. Yang ketiga, pendidikan harus menstimulasi para mahasiswa untuk berpikir secara mendalam mengenai gagasan signifikan. Selanjutnya, yang terakhir adalah prinsip pendidikan perennialisme secara umum. Pendidikan terdiri dari 5, yaitu 1. Tujuan pendidikan adalah sama dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai kebijakan.
Kedua, rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Manusia adalah bebas namun harus belajar memperluas pikiran. Yang ketiga, tugas pendidik adalah memberikan tentang pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Keempat, sekolah bagi anak merupakan peraturan yang artificial. Kemudian yang kelima adalah mempelajari karya besar dalam literatur yang menyangkut sejarah filsafat. Begitu juga dalam literatur yang berhubungan dengan kehidupan sosial terutama politik dan ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.